Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah dengan NIM 742352024068. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum, yang dimana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Aryanto Ardiansyah MSI, di mana saya akan membahas materi mengenai money politik atau politik uang yang sering muncul menjelang pemilihan umum, di mana isu ini sangat berkaitan dengan materi yang telah dibahas pada kegiatan perkuliahan. Mengenai cuplikan beritanya, saksikan pada video singkat berikut ini. Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu. Meski aturan sudah ada, tindakan tegas, pengawasan, dan kesadaran seluruh elemen perlu dibentuk untuk menolak politik uang. Dalam sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang diadakan Bawaslu Kabupaten Banjar, politik uang menjadi topik menonjol. Fenomena pelanggaran yang seolah-olah sudah menjadi budaya setiap pelaksanaan pemilu menjadi titik rawan dan harus dilakukan edukasi secara berkelanjutan. Meski aturan terkait tindak pidana pemilu politik uang sudah ada, diperlukan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran dan kerjasama dalam pengawasan termasuk peran masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran terhadap aturan atau undang-undang pemilu perlu ditingkatkan dan dibentuk untuk menolak adanya politik uang dalam setiap tahapan pemilu. Nah, di sini apa yang bisa mantik saja peraturan. Tindakan tegas bagi pelanggar harus ada. Tindakan tegas bagi pelanggar, siapapun dia, harus tegas sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Mulai tingkat KPU, Bawaslu segala macam, mungkin sampai ke pengadilan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Maka kalau sekali saja mungkin dilakukan dengan tidak tegas, insya Allah tidak akan terulang gitu ya. Nah, ini ketegasan itu yang penting. Komitmen konsisten dalam undang-undang itu sangat menentukan untuk bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu, termasuk juga untuk mengantisipasi politik uang. Sosialisasi Bawaslu ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun peserta dalam sosialisasi ini diikuti pengawas pemilu kecamatan, perwakilan partai politik, asosiasi pemerintah desa dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar, LSM, advokat, dan tokoh masyarakat. Andi Sam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Yang pertama, ringkasan isi video. Video tersebut menjelaskan bagaimana praktik politik uang masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam video tersebut ditampilkan sejumlah cuplikan peristiwa di lapangan, seperti warga yang secara terang-terangan menunjukkan amplop berisi uang, pembagian sembako menjelang hari pemilihan, serta wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang menceritakan pengalaman mereka menerima tawaran uang dari tim sukses ataupun calon tertentu. Selain itu, video juga menghadirkan analisis pakar politik yang menjelaskan bahwa politik uang bukan hanya persoalan etika, akan tetapi juga mengganggu kualitas demokrasi. Mereka menyoroti bagaimana praktik ini muncul karena lemahnya aturan, kurangnya penegakan hukum, serta kondisi ekonomi masyarakat yang membuat mereka rentan terhadap bujukan materi tersebut. Video ini secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa politik uang bukan hanya sekedar pelanggaran kecil, tetapi merupakan suatu ancaman serius yang dapat merusak proses demokrasi dari akar hingga ke hasil akhir pemilihan. Selanjutnya ada reaksi dan analisis. Yang pertama, analisis konsep berdasarkan materi perkuliahan. Jika ditinjau dari konsep-konsep yang telah kita pelajari, fenomena politik uang berkaitan dengan beberapa teori penting dalam ilmu politik dan pemerintahan. Yang pertama, konsep moral hazard, yaitu kondisi ketika seseorang berani melakukan tindakan menyimpang karena merasa aman dari sanksi atau hukuman. Dalam praktik politik uang, banyak pelaku yang merasa bahwa peluang mereka tertangkap sangat kecil sehingga mereka berani mengambil resiko untuk membeli suara. Yang kedua,
Politik uang mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Calon kepala daerah yang memiliki modal besar bisa memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengamankan suara, sementara calon yang tidak memiliki dukungan finansial kuat seringkali kalah bukan karena kualitas gagasan, akan tetapi karena tidak mampu bersaing dalam praktik transaksional tersebut. Yang ketiga, dari perspektif perilaku pemilih, politik uang menunjukkan rendahnya literasi politik sebagian masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami makna suara mereka sebagai alat penentu masa depan daerah. Ketika suara dihargai hanya dengan uang, tunai ataupun sembako, hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi belum berjalan matang. Yang keempat, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan konsep klientelisme, yaitu hubungan pertukaran antara kandidat dan pemilihan berdasarkan keuntungan pribadi, bukan pertimbangan kualitas pemimpin. Dalam konteks ini, suara masyarakat dianggap sebagai komoditas, sementara kandidat dipandang sebagai pemberi keuntungan jangka pendek. Selanjutnya, ada pendapat pribadi yang logis dan netral. Secara pribadi, menurut saya, politik uang bukan hanya kesalahan calon kepala daerah atau tim suksesnya saja, akan tetapi masalah ini bersifat struktural dan kompleks. Ada faktor ekonomi, budaya politik, minimnya pendidikan politik, serta lemahnya sistem pengawasan pemilu. Saya berpandangan bahwa untuk mengatasi politik uang ini tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan larangan. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar tidak mudah tergiur dengan uang ataupun barang yang sifatnya jangka pendek. Kritik terhadap praktik ini harus bersifat konstruktif dan tidak diarahkan ke individu atau kelompok tertentu. Kita perlu memahami bahwa sebagian masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga pemberian uang pada masa kampanye sering dianggap sebagai rezeki. Inilah realitas yang tidak bisa kita tutupi, namun tetap harus ada perbaikan. Yang ketiga yaitu mengenai relevansi dengan materi perkuliahan. Kasus politik uang ini sangat relevan dengan beberapa materi perkuliahan yang telah saya pelajari. Yang pertama, dalam materi mengenai demokrasi dan perilaku pemilih. Kita mempelajari bahwa pemilu yang sehat bergantung pada rasionalitas dan kebebasan pemilih. Politik uang secara langsung mengganggu kedua aspek ini. Yang kedua, politik uang berhubungan dengan materi korupsi politik karena calon yang menang melalui pembelian suara cenderung merasa perlu mengembalikan modal setelah terpilih. Hal ini yang menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan koruptif. Yang ketiga, adanya isu politik uang bersinggungan dengan kualitas institusi demokrasi, terutama Bawaslu dan KPU sebagai lembaga pengawas. Ketika praktik ini berlangsung secara masif namun tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, berarti institusi belum berjalan secara efektif. Yang keempat, materi mengenai etika republik juga sangat terkait. Politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran etika karena melibatkan manipulasi, kecurangan, dan eksploitasi kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak atau pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat. Dari video tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, politik uang merusak kualitas pemimpin. Calon yang membeli suara lebih fokus pada kemenangan, bukan pada kualitas program. Setelah terpilih, mereka cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan masyarakat. Politik uang mendorong korupsi. Ketika biaya politik sangat besar, maka calon terpilih akan mencari cara untuk mengganti pengeluaran selama kampanye. Ini bisa membuka peluang korupsi anggaran ataupun proyek. Yang ketiga yaitu politik uang melemahkan demokrasi, di mana demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi kompetisi ide, bukan kompetisi uang. Ketika uang menjadi faktor utama kemenangan, keadilan dan kesetaraan dalam pemilu akan hilang. Dan yang keempat yaitu kesadaran masyarakat sangat penting. Jika masyarakat berhenti menerima politik uang, maka praktik ini akan otomatis menurun. Kekuatan terbesar tetap ada di tangan pemilih. Dan yang terakhir yaitu pendidikan politik harus diperkuat. Literasi politik membuat masyarakat memahami bahwa nilai suara jauh lebih besar daripada nominal uang yang diberikan.
Mungkin pesan terakhir yaitu pesan penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan lainnya. Suara kita bukan sekadar angka dalam kotak suara, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Mari kita menolak segala bentuk politik uang, baik dalam bentuk uang tunai, sembako, maupun janji-janji yang tidak masuk akal. Demokrasi yang sehat dimulai dari pemilih yang berani menjaga integritas, berani berkata tidak terhadap praktik transaksional, dan berani memilih calon berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan isi amplop. Dengan memilih pemimpin yang benar, kita turut berkontribusi dalam membangun daerah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih maju. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan positif tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.